Halo teman-teman, selamat siang. Kembali lagi bersama kami dari kelompok 4, latihan dasar CPNS 2024, batch 1, Bapekom 3, Jakarta. Di sini kami akan membahas tentang analisa kasus KPU-an dan promoting the culture untuk budaya berakhlak. Ya, bersama kita sekarang sudah ada beberapa narasumber, yaitu saya Arizara Firdaus dari BPIW, kemudian ada Dinda Tiara dari BPIW, Dela Afisia Putri dari BPIW, Alex Putra Pamungkas dari PBMN, dan juga Abraham dari Balai Teknik Air Minum. Sebelum pembahasan ini kita mulai, pertama-tama marilah kita melihat untuk video yang akan kami tampilkan. Berikut videonya. Kalau saya jujur sih, saya tidak mau setunya. Saya nanti pindah sana sini tim repot. Bilang orang mau jadi kota, senang bilang orang, saya enggak sih. Saya enggak tinggal di sini sudah. Saya pindah. Jadi saya kota itu saya enggak lihat. Ya saya sih sebetulnya sih enggak mau pindah. Mau pindah kemana kan? Kalau tak kan rumah cuma memang di sini tanah. Cuma kita mau pindah kemana kan rumah enggak punya. Gitu. Cuma satu-satunya ini tinggal bapaknya. Gitu. Ya memang ada kekhawatiran pikiran saya. Anak saya ini kayak apa enggak ada bapaknya. Anak yatim. Kalau enggak sesuai pemerintahan anunya kan kita menghidupin anak saya kayak apa? Kalau itu enggak sesuai sama lahan kita kan dibayar. Nah, pas-pasan beli rumah lahan kita enggak ada sisanya kayak apa? Kita ngidupin anak kita usaha apa? Ya, jangan sampai lah kita hidup di jalanan sampai anak saya minta di jalanan kan jangan sampai lah gitu. Kita juga mau ibaratnya ikut andil dalam ibu kota ini gitu. Kampung terdampak IKN ada seperti itu. Dari keseniannya, jangan ditenggelamkan, dari orang-orang aslinya, jangan kita disingkirkan gitu loh. Itu. Saya di tanah kelahiran. Di sini dulu saya dilahirin soalnya. Ya sedih lah gitu kan, berat banget. Apalagi misalnya ada kuburan kakek nenek ya kan di sini. Itu yang sangat berat untuk saya. Saya diusir suruh pindah itu kemana?
Nggak ditunjukkan kamu pindah di situ, nggak ada. Suruh pindah aja, ya pindah di mana? Ya itu malah orang yang jauh datang, malah kita diusir, itu sudah sakit hati. Sekitar jam 4 sore itu istirahat, banyak kan minum. Orang susah. Enggak mau memang saya. Karena saya enggak mau itu, nanti saya diangkat lagi. Terus saya anukan begitu rumah saya kan. Apain saya mau tinggal situ lagi? Kalau memang suruh, kamu bangun situ lagi, nggak usah jauh-jauh, ya aku bikinkan situ kan. Itu enggak banyak ngomong, diam. Penting suruh pindah, ya sudah. Itu kan inklusi itu kan klaimnya pemerintah ya. Kenyataannya kalau kita lihat yang berjalan di ini kan tidak. Atau mungkin yang mau dikatain inklusi itu tepat di tempat bangunan fisiknya itu aja mungkin kita nggak tahu gitu ya. Ya terserah melihatnya itu tinggal dari mana gitu ya. Kalau kita cuman melihat IKN itu sebagai bangunan modern gitu ya, yang tadinya itu hutan tiba-tiba ya orang akan terpana gitu. Tapi kalau orang yang mengikuti prosesnya di situ dari awal ya menangis lah. Oke, kita telah menyimak video tadi yang berisi tentang intinya penggusuran warga di sekitar IKN, di mana itu dapat menimbulkan beberapa masalah khususnya terkait dengan keharmonisan antara warga dan juga pihak pembangun. Nah, untuk yang pertama ini kita akan membahas tentang bentuk penerapan dan juga pelanggaran apa aja yang ada di dalam kasus tersebut terhadap nilai-nilai PNS sesuai dengan video yang kita tampilkan. Berikut mungkin kami meminta untuk Mas Abraham menyampaikan tentang hal tersebut. Dipersilahkan Mas Abraham. Ya, terima kasih pada Mas Rizal atas waktunya. Ya, betul sekali kalau kita lihat dari video sebelumnya, di mana mungkin itu dampak ya dari apa yang sudah dilakukan oleh pemerintah sebelumnya. Sebenarnya kalau kita lihat lagi telusuri secara beberapa tahun silam dari 2019, harmonisasi tujuan, anggaran, kebijakan, dan sejarah itu sudah dirancang oleh para petinggi kita itu dan dituangkan juga dalam bentuk RUU IKN. Gagasan pembangunan IKN ini juga memiliki beberapa tujuan positif yang salah satunya itu untuk pemerataan perputaran ekonomi yang saat ini kan masih berpusat di Jawa dengan mengurangi beban pusat pemerintahan dan bisnis di Pulau Jawa khususnya di Kota Jakarta. Namun ya seperti kita lihat di video, implementasi harmonisasi ini belum sepenuhnya optimal di seluruh lapisan pihak yang terlibat, khususnya masyarakat adat yang terdampak di wilayah sekitar IKN ini. Adanya pengabaian terhadap hak-hak dan keberadaan masyarakat adat yang telah mendiami wilayah tersebut secara turun-temurun. Pemerintah juga hanya menjalankan tugasnya dengan, kalau bahasa kasarnya itu, dengan menggunakan kacamata kuda, sesuai aturan yang berlaku, seolah munculnya ketidakpedulian terhadap konflik sosial karena dinilai mengesampingkan aspirasi masyarakat adat setempat. Nah, perlakuan yang tidak adil ini juga membuat kayak masyarakat adat ini merasa terusir dan hak atas tanah mereka itu dipertanyakan. Sementara di sisi lain, proyek ini membawa atau mengundang banyak sekali investor, pekerja-pekerja baru di luar sana yang akan memperbesar kesenjangan dan menciptakan rasa ketidakadilan yang merusak tatanan sosial. Mungkin segitu yang bisa saya sampaikan. Mungkin lanjutkan. Saya kembalikan kepada Mas Riza. Ya, tadi
Mas Abraham ini telah menyampaikan ya bentuk apa yang diterapkan dan juga pelanggaran dan khususnya dalam nilai harmonis dalam pembangunan IKN ini. Kemudian pastikan dari yang penerapan dan juga pelanggaran tadi ada dampak nih yang muncul dari pembangunan ini terhadap nilai-nilai dasar ASN. Selanjutnya mungkin saya persilahkan untuk Mbak Dinta untuk membahas tentang dampak dari kasus tersebut terhadap nilai harmonis ini. Baik, terima kasih Mas Rizal atas waktunya. Ya, seperti yang tadi telah Mas Abra katakan, beberapa dampak juga bisa muncul dari kasus ini. Dan dampak yang utama yang paling terlihat tuh itu sepertinya terjadinya disharmoni sosial yang cukup signifikan ya. Yang secara langsung itu langsung berimplikasi pada menurunnya tingkat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Dan dalam konteks ini pun masyarakat adat yang merasa hak-hak mereka itu diabaikan cenderung memandang negara, khususnya itu pemerintah, tidak lagi menjalankan fungsi utamanya sebagai pelindung dan penjamin kesejahteraan seluruh warga negara. Hilangnya kepercayaan ini nggak hanya soal persepsi, tapi juga dapat mempengaruhi legitimasi pemerintah dalam menjalankan kebijakan, khususnya yang terkait dengan pembangunan wilayah tersebut. Selanjutnya pun juga terdapat kerusakan pada tatanan sosial dan budaya yang selama ini menjadi identitas masyarakat adat. Pembangunan yang dilaksanakan tanpa pelibatan aktif komunitas adat tersebut berpotensi mengikis kearifan lokal, tradisi, dan pola hidup yang telah terpelihara selama generasi bergenerasi. Kehilangan unsur-unsur budaya ini juga menjadi kerugian besar bagi keberagaman dan kekayaan identitas bangsa Indonesia, yang selama ini pun juga telah jadi salah satu pilar kebanggaan nasional. Selain itu, kasus ini pun juga dapat menjadi konflik jangka panjang. Ketidakpuasan yang dibiarkan tanpa penyelesaian yang sesuai itu berpotensi mengakibatkan bom waktu yang sewaktu-waktu bisa meledak memicu konflik sosial di masa mendatang. Kondisi ini selain mengancam stabilitas nasional sosial di kawasan tersebut, dapat juga menghambat keberlanjutan pembangunan IKN yang telah direncanakan. Dengan kata lain, kegagalan mengantisipasi dan mengelola dampak sosial ini akan berimplikasi langsung pada keberhasilan atau kegagalan proyek strategis nasional ini. Mungkin segitu yang bisa saya katakan. Saya kembalikan lagi kepada Mas Rizal. Ya, terima kasih Mbak Dinta atas analisa dari dampak yang timbul dari pembangunan IKN ini. Nah, dari dampak yang timbul ini, mungkin kita sebagai calon ASN di sini dapat memberikan nih alternatif pemecahan masalah apa aja sih yang bisa dilakukan untuk menangani permasalahan yang terjadi ini. Saya persilahkan Mas Alex untuk memberikan tanggapannya. Baik, terima kasih. Jadi untuk menyelesaikan masalah ini perlu adanya alternatif pemecahan masalah. Jadi penyelesaiannya itu diperlukan pendekatan yang lebih komprehensif dan partisipatif. Jadi untuk pendekatan partisipatif dan dialog aktif itu melibatkan masyarakat adat secara setara dan bermartabat dalam setiap tahapan pembangunan. Mulai dari perencanaan hingga pelaksanaan, kita harus mendengar aspirasi, kekhawatiran, dan usulan para masyarakat adat tersebut. Kemudian perlu adanya pengakuan dan perlindungan hak adat. Segera lakukan pengakuan resmi terhadap hak atas tanah adat dan berikan kompensasi yang adil buat mereka gitu kan. Bukan hanya ganti rugi, tetapi juga skema pemberdayaan ekonomi yang berkelanjutan bagi masyarakat adat. Jadi setelah ada pembangunan tersebut, bagaimana ekonomi berkelanjutan bagi masyarakat tersebut. Kemudian alternatif yang terakhir yaitu pemberdayaan berbasis kearifan lokal. Jadi rancang program pembangunan ekonomi yang tidak hanya berorientasi proyek yang besar, tapi juga mengintegrasikan kearifan lokal dan potensi ekonomi masyarakat adat seperti ekowisata, kerajinan tangan, dan pertanian berkelanjutan. Ya, seperti itu untuk alternatif pemecahan masalahnya yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan lagi ke Mas Rizal. Iya, saya setuju sekali ya dengan alternatif gagasan yang disampaikan oleh Mas Alex tadi untuk pemecahan masalahnya, di mana jika alternatif-alternatif itu dilanjutkan dalam penerapan, itu dapat memberikan efek dalam pembangunan IKN ini, di mana jika terjadi
partisipasi aktif dan juga dialog kepada masyarakat membuat masyarakat ini merasa ada dan juga masyarakat dapat menyampaikan keluh kesah yang dirasakannya. Dan keberlanjutan masyarakat adat ini penting untuk dipertahankan dalam pembangunan IKN agar masyarakat yang telah berada di sekitar lahan pembangunan ini tidak merasa terpinggirkan, namun dapat berkontribusi dalam pembangunan IKN ini. Dan jika skema pemberdayaan ekonomi kepada masyarakat adat ini diteruskan, itu akan mengintegrasikan nilai-nilai adat tersebut ke dalam ekonomi UMKM dan juga pertanian yang berkelanjutan. Kemudian dari apa yang kita bahas ini, mungkin ada apa sih yang dapat kita terapkan dalam membangun budaya berakhlak ASN ini, khususnya berdasarkan kasus yang kita bahas ini. Saya persilahkan Mbak Della untuk memberikan tanggapannya. Baik, terima kasih waktunya Mas Rizal. Di sini saya ingin melanjutkan bagaimana promoting the culture, membangun budaya berakhlak ASN berdasarkan kasus yang ada. Jadi dari kasus ini, ASN seharusnya tidak hanya menjalankan perintah dari pemerintah pusat, tetapi juga bisa menjadi mediator yang adil antara pemerintah pusat dengan masyarakat sekitar, terutama masyarakat adat ya. Kita juga harus peka dengan keberagaman, menghargai setiap perbedaan, dan memastikan tidak ada pihak yang merasa dirugikan. Menciptakan komunikasi yang baik, mengadakan dialog dua arah dengan rasa penuh empati dan saling menghargai, lalu melibatkan tokoh adat dan tokoh masyarakat. Kita tidak boleh menganggap penduduk lokal ini sebagai penghambat pembangunan tanpa mendengar alasan mereka. Kita juga harus bisa memahami keresahan warga, mencari titik temu, dan meminimalisir gesekan sosial. Dengan melakukan dialog terbuka dua arah, kita bisa mengundang perwakilan warga untuk mendengar langsung rencana proyek, jadwal, dan perkiraan dampak yang akan terjadi. Selanjutnya, kita juga perlu memberi ruang bagi warga untuk menyampaikan keberatan atau usulan dan benar-benar menindaklanjuti, bukan hanya sekedar sebagai formalitas saja. Kemudian kita juga seharusnya melakukan pendekatan secara humanis, menghindari penggunaan kata kasar, ancaman, atau intimidasi dalam berkomunikasi. Mungkin kita bisa menyediakan satu petugas atau beberapa perwakilan yang sudah dibekali dengan pelatihan komunikasi publik dan mampu menjadi mediator apabila terjadi konflik. Selain itu, kita juga harus mempertimbangkan untuk menghormati situs budaya yang ada, seperti mungkin lahan makam atau area yang memiliki nilai sejarah bagi warga. Jika diperlukan relokasi, kita perlu mempertimbangkan juga bagaimana agar komunitas ini bisa tetap hidup berdampingan. Jadi dengan mengimplementasikan nilai harmonis ini, kita bisa memastikan bahwa pembangunan IKN tidak akan hanya menjadi magnet ekonomi saja, tetapi juga bisa menjadi rumah yang harmonis dan berkeadilan bagi semua. Baik, selanjutnya saya kembalikan kepada Mas Rizal. Silakan Mas. Setuju sekali sama Mbak Della ya, di mana dalam membangun budaya berakhlak ASN ini berdasarkan kasus dari pengembangan IKN, kita itu harus memahami keresahan warga sekitar agar ketemu nih titiknya di mana yang harus ditanggapi dan juga dikerjakan agar tidak terjadi gesekan sosial. Dan dengan pendekatan yang humanis ini kita dapat menghindari terjadinya pemberontakan ataupun munculnya kata kasar, ancaman ataupun intimidasi yang dapat terjadi dalam komunikasi. Dari pembahasan yang telah kita lakukan pada siang hari ini, mungkin dari masing-masing narasumber ini dapat memberikan tanggapannya sekaligus closing statement, dimulai dari Mbak Dinta, dipersilahkan. Ya, terima kasih Mas Rizal. Dengan harmonis, setiap perbedaan menjadi kekuatan yang mempersatukan. Mari kita satukan hati, rangkul perbedaan, jalin hubungan dan tumbuhkan harmoni demi Indonesia yang kuat dan bahagia bersama. Selanjutnya, untuk kata-kata dari saya adalah harmonis bukan hanya menjaga hubungan kerja internal, tapi profesional juga dalam menjaga hubungan di eksternal. Penting untuk menjaga lingkungan yang positif di antara seluruh pihak yang berpartisipasi. Pelayanan menjadi prima, seluruh lapisan masyarakat bahagia. Baik, kalau dari saya, prinsip harmonis itu menekankan pada pentingnya menjaga kerukunan dalam keberagaman, menghormati perbedaan pendapat, budaya, suku, agama, dan latar belakang, serta mengedepankan komunikasi yang santun dan empati.
Terkait permasalahan IKN ini, pada dasarnya kita harus memastikan proses pembangunan IKN tetap menghargai martabat manusia, menjaga hubungan baik antara pemerintah dan masyarakat sekitar, dan menghindari konflik yang tidak perlu. Kasus IKN ini bisa menjadi cerminan bagi kita sebagai ASN untuk mengimplementasikan nilai-nilai berakhlak. Dalam hal ini salah satunya adalah menerapkan nilai harmonis. Ya, menurut saya sebagai ASN, nilai harmonis menjadi pondasi untuk menciptakan pelayanan publik yang berkualitas. Karena dengan saling menghargai, bekerja sama, dan menjaga hubungan yang baik antara rekan serta masyarakat, kita dapat membangun suasana kerja yang kondusif dan produktif. Harmoni bukan sekedar sikap, melainkan komitmen untuk merangkai perbedaan jadi kekuatan. Sehingga setiap langkah dan keputusan yang diambil senantiasa membawa manfaat bagi bangsa dan negara. Ya, terima kasih untuk closing statement dari masing-masing narasumber yang ada. Dan saya juga setuju sekali bahwa dengan semangat harmonis ini kita dapat mewujudkan lingkungan kerja yang kondusif, saling menghargai dan juga penuh kebersamaan. Dan penting untuk kita untuk terus mengobarkan semangat kolaborasi dan juga toleransi. Jadikan setiap perbedaan ini sebagai kekuatan untuk membangun Indonesia yang lebih maju dan bersama-sama kita ciptakan birokrasi yang adaptif, berintegritas untuk melayani. Dan dengan rasa saling menghargai ini kita bangun kinerja ASN untuk menjadi fondasi pelayanan publik yang kuat. Dan dengan kebersamaan kita ciptakan ASN yang solid dan mampu menghadapi tantangan zaman. Menjadi ASN yang netral dalam politik itu penting untuk menjaga keharmonisan, dan menjadi ASN yang adaptif terhadap perkembangan teknologi harus menjadi dasar kita agar selalu berkembang di setiap zaman. Untuk menjadi ASN yang berintegritas merupakan dasar yang harus kita pegang teguh dalam keberlangsungan, dan menerapkan core value berakhlak itu bukan hanya slogan, tetapi juga sebagai nilai dasar kita sebagai ASN yang harus selalu diterapkan dalam setiap pekerjaan dan kegiatan yang dilakukan sebagai ASN. Semua itu dilakukan semata-mata untuk kebutuhan dan juga kepentingan rakyat Indonesia sendiri. Baik, terima kasih untuk para narasumber yang telah hadir pada siang hari ini. Semoga apa yang kita bahas dapat bermanfaat bagi para penonton yang membuka video ini dalam pembahasan kita khususnya terkait dengan pembangunan IKN ini. Terima kasih atas waktunya. Selamat siang.